Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Vini Gumilang. Saya dari TRI 3A dengan NPM 24782024. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk lab session 5, yaitu tentang NetMiko dan YAML, yaitu ini. Nah, yaitu kita akan memahami perbedaan paramiko dan NetMiko menggunakan YAML untuk menyimpan informasi singkat, mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Nah, NetMiko itu jadi di sini ada paramiko, jadi umumnya menggunakan untuk koneksi SH, tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan, jadi dia harus mesti diketik manual dan outputnya dipasang sendiri ya, lebih fleksibel gitu. Nah, untuk NetMiko sendiri, NetMiko itu adalah library pattern yang dirancang khusus untuk perangkat jaringan kayak Cisco. Bedanya dengan Paramiko, kalau Paramiko itu masih mentah, dia cuma buat SSH biasa. Nah, kalau NetMiko itu udah ngerti dia udah ngerti mode konfigurasi kayak Cisco, misalnya enable, function down, dan kirim config dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh kodenya di sini. Nah, di NetMiko dia nggak ada lagi kayak misalnya harus dia mengenalinya lewat YAML. Jadi dia akan mengambilnya dari YAML yang setelah kita buat. Oke, nanti kita jelaskan contohnya. Kita langsung saja masuk ke exercise 1, initial configuration. Nah, di sini kita disuruh menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu yang udah kita install PNV dan install syslog, yaitu di lab session 3. Ini lab session 3 saya. Nah, selanjutnya kita akan memastikan setiap perangkat dan NIC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Sudah pasti udah ada di kita ini. Kita if config. Nah, untuk ETH/0 ini adalah DHCP-nya, untuk ETH1-nya sendiri itu statik, untuk ET2-nya yang statik, ETH1 ini dia DHCP. Kayak udah semua ya, udah ada IP-nya, udah ke konfigurasi juga. Nah, kita disuruh mengkonfigurasi SSH pada switch maupun router. Ini yang pertama kita akan melihat SSH untuk router dulu. Nah, ini udah masuk ke router. Kalian bisa lihat sendiri, tuh udah terkonfigurasi. Di sini memakai yang 1.5 sebagai yang tersambung ke NIC-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke switch. Untuk apa? 1.6. Show VLAN. Ya udah ada ya, udah dikonfigurasi juga di switch dan router. Jadi untuk SSH sendiri udah masih bisa connect dari router dan masih bisa konfigurasiin di switch dan maupun router. Dan juga udah pasti ini udah mengaktifkan syslog sehingga kita disuruh mencoba syslognya. Untuk syslog sendiri misalnya kita masuk dulu ke router. Karena kita akan menambahkan uh, internet di IP pada internet yang kedua. Kita ini kan IP-nya sendiri dia baru
ada yang di 0/0, 0/1 sama loopback. Nah, kita akan melakukan perubahan keywordnya pada Ethernet 0/2. Masuk saja, oke, OTH 0/2 dengan 2 sama 8 titik 3 titik 1 titik 5 titik 3 aja, 5 aja. Next-nya jangan lupa kasih itu kita monitor. Nah, cara untuk melihatnya kita masuk dulu di vlog ini untuk mengaktifkan si vlognya. Oke, udah kesimpan, habis itu kita fail. Nah, ini terjadi ya perubahan pada router 1. Mana? Ini pada switch. Nah, tapi terkadang syslog ini masih ngebug ya. Kadang dia nggak, udah kita aktifin, terus kita tel tapi nggak muncul. Nah, kalau seperti itu kalian bisa matikan dulu Dockernya atau NIC-nya, baru hidupkan lagi. Nah, setelah itu baru eh, hidupkan lagi. Setelah itu baru kalian coba aktifkan lagi syslognya. Habis itu baru kalian tel. Kalau berhasil berarti benar. Kalau berhasil berarti ya, kalau berhasil benar. Kalau gagal berarti ada yang salah pada saat konfigurasi syslognya. Sekarang lanjut yang ke extensor 2. Nah, di sini kita install NetMiko pada NIC. Di sini saya sudah menginstal ya. Tapi kalau kalian belum menginstal, kalian cukup pip install NetMiko. Nah, setelah itu, kenapa menggunakan pip? Karena pip sendiri itu adalah untuk library buat Python. Nah, habis itu kita disuruh membuat script Python dan NetMiko dan Python 9. Nah, kalau kalian mengecek apa udah Python 9, kalian tinggal Python 3 ingin versi. Pythonnya udah versi 19 ya. Nah, ini saya disuruh membuat pilihan 10 dan menghapuskan interface loopback 0 ya. Nah, misalnya gimana? Coba. Ini saya sudah ada kodenya ya. Sudah uh, sudah ada ini LS yang NetMiko. Nah, perbedaannya di sini di NetMiko dengan Paramiko. Di NetMiko dia tuh ngebacanya tuh dari kita buat JSON. Dia ngebacanya tuh nggak dari langsung dari kode di NetMiko-nya, dia ngebaca dari sini. Dia harus ngebaca dari dia bisa dia otomatis ngebaca dari device YAML yang kita bikin. Kenapa nggak kalau di kode, sabar, kalau contoh kode Paramiko, kalau menggunakan Paramiko yang contohnya yang mana? Device, device information. Nah, ini di Paramiko sendiri dia masih harus mengetikkan eh, kode ini, inisialisasi buat router sama switchnya tuh di satu tempat dengan kodenya tuh. Jadi kayak panjang gitu, kayak nggak praktis lah. Nah, tapi kalau di menggunakan NetMiko, kita hanya buat sebuah YAML. Dia akan dia akan menginisialisasinya di device YAML-nya tersebut. Salah satu kodenya nih, dia akan membaca file YAML-nya, tapi ini belum yang membaca.
Oh, tapi ini sebelum membaca device YAML ya, tapi kita ya pasti nanti akan membaca device YAML. Nah, di sini kita disuruh membuat konfigurasi VLAN 10 sama mengaktifkan interface loopback 0. Nah, untuk konfigurasinya kalian tinggal switch conf VLAN 10, name VLAN 10. Nah, misalnya jangan VLAN 10 dah. VLAN 10-nya jangan huruf besar, kita ganti, kita ubah. VLAN 10 aja biasa. Terus kita misalnya di interface loopback 0 ini kita ubah menjadi 10 titik dengan 10 30 berarti 30 coba. Satu destination loopback interface setting master dot. Nah, dia akan menghubungkan switch langsung mengirim konfigurasi ke 10. Nah, coba kita save dulu. Coba kita jalani dengan Python juga info. Apakah berhasil? Nah, kalau kalian mau melihatnya, kita masuk lagi ke SSA Orca kedua. Ini ke switch ya berarti 6. Show. Nah, pilihan 10-nya keganti ya, keubah tuh namanya menjadi huruf tadi kan huruf besar menjadi huruf kecil. Terus juga di routernya ini kode yang sabar. Nah, kode yang NetMiko sendiri ini belum ada show VLAN brief. Jadi di kode yang ini kan belum disuruh ya di. Nah, nanti baru yang exercise yang ketiga. Duh. Jadi kita masih manual ya ngecek VLAN briefnya harus ke nanti di kode yang kedua baru ada kita langsung show VLAN brief. Karena tadi kan kita ubah di loopback 0-nya kita ubah IP-nya ya. Apakah ganti? Show IP. Nah, pada loopback 0 dia langsung ganti 30 30 Jadi perubahannya sendiri udah berarti kodenya berhasil ya. Dia bisa apa di SNS sendiri membuat VLAN 10 dan mengaktifkan interface loopback 0. Nah, tapi karena kemarin sudah, jadi di sini saya cuma menambahkan saja, menambahkan agar VLAN 10-nya ini VLAN-nya menjadi huruf kecil, bukan huruf besar, terus interface loopback-nya ini kita ganti IP-nya. Oke, udah bisa ya membuat script-nya. Sekarang kita introduksi YAML. YAML itu YAML and Mark Language adalah format data yang human readable digunakan dalam network automation seperti Ansible. Mudah dibaca atau ditulis dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Mendefinisikan alur kerja otomasi dan dataset, misalnya daftar VLAN. YAML, XML, dan JSON mewakili struktur data dengan sama list, key, value. Nah, struktur YAML tuh kayak gini. Jadi strukturnya tuh list atau enggak dictionary. Nih, ini contoh dictionary-nya, ini contoh list-nya. Tuh. Nah, di exercise 3 ini kita akan menyimpan informasi router di dalam file YAML. Buatlah device YAML dan membuat Python script YAML.py untuk dia bisa membaca file yang ada di device YAML tersebut. Nah, inilah contoh buat NetMiko ya. Dia bisa menginisialisasi device YAML-nya tersebut.
Kalau di Paramigo kayaknya nggak bisa deh. Jadi kalian harus tulis langsung di kodenya. Ini saya sudah buat. Kita keluar dulu. Kita clear. Kalian bisa lihat sendiri di Nano device YAML ini adalah untuk NetMiko-nya agar kita bisa membaca file YAML-nya. Jadi kalian harus membuat ini tab-nya tab ini ya. Berarti ini tab-nya apa? Tab-nya tuh YAML. Belum jadi JS. Tuh tab dia kita buat dulu device tab-nya Cisco, terus yang atas dibuat switch buat menginisialisasi switch, yang bawah buat menginisialisasi router. Nah, kode yang kedua ini kita disuruh YAML. Nah, ini kita ada baca YAML ini buat ngebaca device YAML tersebut. Nah, terus contohnya ambil router dan switch dari struktur YAML tuh. Habis itu ada print menghubungkan. Misalnya kita ngebuat nih, kita akan coba ganti ya konfigurasi VLAN, misalnya VLAN berapa? VLAN 200. Kita ubah aja di sini langsung. VLAN 200. Ininya VLAN. Jadi kalau udah ada kodenya gampang ya. Kalian kalau misalnya belum ada kodenya, kalian bisa cari aja di wiki, bikin wiki atau tadi di sini udah ada contohnya. Ya contohnya. Tapi ya pasti ada errornya, makanya saya butuh bantuan GPT buat analisis errornya itu ada di mana. Ini kalian 200, nah name-nya kalian tinggal ganti aja. Jualan, juara. Nah, misalnya yang ini kan disuruh membuat interface loopback 1. Nah, kita akan membuat interface loopback 2. Loopback 2 ini kita ganti juga lainnya, size-nya. 40 40 40.1. Nah, ini deskripsi loopback tuh harusnya bukan char 1 ya. Harusnya char W1 menurut saya. Nah, di sini ada show IP ya juga ya. Show IP-nya tadi buat langsung ngecek IP-nya. Oke, ini udah benar. Oke. Nah, ini ada output show VLAN. Jadi kita nggak langsung tadi nggak nggak lama-lama kemana ke SSH apa ke SSH ini nanti langsung nampilin dia. Nah, oke, ini kodenya seperti ini ya. Dia ada baca YAML buat menginisialisasi sistem routernya, buat ngebaca dari device YAML-nya. Terus di sini ada biar tahu kita ngambil router dan switch dari struktur YAML-nya. Di sini ada yang kayak menghubungkan ke router, gitu-gitu lah ya. Nah, kita kontrol save ya. Habis itu cara langsung saja apakah berubah. Type 3 konfigurasi loopback 1. Nah, langsung ke ubah kan tuh menambah. Nih, kalian bisa lihat. Jadi di kodenya sendiri dia ngebuat lagi nih. Kan 01 ngebuat loopback 2 40 41 itu berhasil berarti. Terus di VLAN-nya dia ngebuat VLAN 200 ya. Oke, jadi di access path ini konfigurasi seluruhnya udah berhasil. Eh, Nah, jadi mungkin itu saja dari web session 5.
Misalnya coba kita syslog, cek syslognya lagi apakah dia ngebaca. Ini habis itu kita fail. Tuh dia ngebaca ya. Jadi masih aktif, syslognya sendiri juga masih aktif. Nah, jadi headphone itu saja yang ada di Lab Season 5 bila masih ada kesalahan dalam membuat video, saya minta maaf ya. Mungkin yang bisa saya jelaskan dari Netmiko, mungkin ada sedikit tambahan sendiri. Netmiko itu apa? Jadi Netmiko sendiri itu adalah bahasa perangkat jaringan yang dimana dia itu seperti sudah bisa masuk langsung ke konfliknya, dan dia bisa mengirim tuh perintah itu secara berurutan sampai selesai. Jadi nggak ada dia kayak kalau di Paramiko kan dia harus masuk dulu di kodenya, tuh dia harus buat dulu masuk ke konfigurasi, masuk ke enable, masukin ya enable itu konfi. Nah ini dia langsung masuk aja, langsung otomatis otomatis masuk ke enable gitu. Dia berarti nggak lebih praktis lah ya, praktis sendiri. Nah untuk kodenya sendiri tadi kan disuruh buat loopback 0 sama loopback 0, loopback 1, habis itu nih membuat VLAN 100, sama kalau yang pertama itu kita ngebuat VLAN 10 sama ngaktifin interface loopback ke 0. Tapi karena udah dibuat di kode sebelumnya, jadi saya cuman ini lagi ya, apa, mengkonfigurasi lagi di mana kita membuat VLAN 10-nya itu dari huruf besar ke huruf kecil, terus interface loopback-nya ini kita ganti IP-nya, ternyata bisa ya. Kan tadi bisa. Terus di SSI4 sendiri dia disuruh mengaktifkan interface loopback 0, loopback 1 sama membuat VLAN 100 karena sudah ada. Jadi di kodenya saya ganti untuk mengaktifkan interface loopback 2 dan membuat VLAN 200. Oke, jadi mungkin itu saja hands on dari Lab Season 5 tentang NetMiko dan YAML. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.